Terus kita campur sama yang kuning telur. Jadi cair-cairan biar di satu tempat seperti ini. Aduknya, yang pertama yang cair masuk dulu ke adonan yang kering. Ya, ini biar kita ratain dulu. Seperti ini. Check this out, banana strawberry Belgian waffle. Semoga resep yang simple ini bisa langsung dipraktekkan sama teman-teman di rumah. Good morning, sunshine. Saya Farah Queen dan selamat datang di Cooking with Queen. Hari ini kita bakal having fun karena saya mau bikin weekend breakfast. Weekend breakfast artinya ini special. I mean, I don't recommend makanan seperti ini untuk dikonsumsi setiap hari because this is for indulgence, but this is a lot of fun. Jadi kalau untuk weekend sangat cocok sekali. Nah, resep pertama yang mau saya bagi adalah Belgian waffle. Belgian waffle, siapa yang nggak kenal? Terkenal sekali di mana-mana. Dan rasanya juga enak, toppingnya bisa macam-macam. Dan sebetulnya cara buatnya itu agak sedikit apa ya? Kalau dibilang susah banget sih enggak, tapi kalau dibilang mudah sekali juga enggak. So, I'm about to show you. Kita mulai ya. Tepung terigu 2 cups, jangan lupa pakai sendok. Jadi kalau mau, asalkan jangan dipadetin ya. Kita bisa ngambilnya seperti ini, terus atasnya langsung diratakan. Tinggal kita tuang, ini yang 1 cup, jadi ada 2 cup. 2 cup itu sekitar 9 ounces, kalau kita gramin 250 gram. Nah, by the way sebelum kita bikin bahannya, ada baiknya untuk alat waffle-nya saya panaskan terlebih dahulu. Kita kasih baking powder. Baking powdernya agak banyak ya, sekitar 4 teaspoon. Jadi 4 sendok teh, dia jauh lebih precise. Ya, 1, 2, jangan lupa diratain. 3, 4 sendok teh baking powder. I know it's kinda a lot. Terus kita kasih garam. Garamnya di sini kita pakai setengah sendok teh garam. Nanti gula pasirnya kita pisahin ya, karena adonannya ini perlu putih telur yang bakal kita kocok. Ya, jadi garam, ini yang untuk tepung-tepungannya. Terus kita juga perlu susu cair sama 2 butir telur. 2 butir telur nanti kita pisah, yang putih sama yang kuning. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, yang untuk telur, kita perlu yang 2 kuning dan yang 2 putih. Jadi itu kita pisahkan. Jangan sampai tercampur ya, be very careful. Karena kalau tercampur nanti yang putihnya udah nggak bisa dipakai lagi. Itu 1 putih, udah. Terus sekarang yang 1 lagi. Nah, ini telurnya suhu ruangan. Kalau dia masih dingin, nanti ngembangnya susah. Dia beda sama whipped cream. Kalau whipped cream, whipped creamnya memang harus dingin biar dia bisa naik ya. Sedangkan kalau telur, kalau dia dingin suhunya dia nggak bakal naik. Jadi dia harus suhu ruangan. Oke. Ini saya pisahkan dulu. Gula pasirnya saya perlu sekitar 55 gram. Gula pasir. Dulu waktu saya belum tahu nih ya cara bikin waffle. Terus begitu udah tahu cara bikinnya, pas zaman udah mulai modern, udah bisa beli yang pancake mix. Oh, I was so happy. Gula pasirnya udah ada. Ini untuk yang putih telur kita kocok. Terus 1 lagi 2 cups susu cair. 2 cups itu sekitar hampir 500 cc ya. Sini saya pakai 2 cup susu cair. Sama kita juga perlu minyak sayurnya. Susu cair. Let me get it from here. Okay, there goes my milk. Susu cairnya ini saya pakainya yang full cream. Ya, kalau mau pakai yang low fat, no problem. Minyak sayurnya kita pakai setengah cups ya. Minyak sayurnya sekitar 120 cc. Terus kita campur sama yang kuning telur. Jadi cair-cairan biar di satu tempat seperti ini. Dan kalau kita di Indonesia memang kebanyakan
kita kan sukanya pakai minyak kelapa sawit. Sedangkan ini yang saya pakai minyak bunga matahari. Oke, ini yang untuk cairannya. Udah kita sisihkan. Sekarang kita mau bikin yang putih telurnya ya, meringue. Jadi adonan cair sudah, adonan tepung sudah. Oh, satu lagi yang belum, saya hampir lupa. Di sini kita pakai vanilla. Oke, kita kasih vanilla. Like this. Vanilanya udah kita campur. Nah, sekarang kita bikin yang meringue-nya ya. Yang meringue itu adalah kocokan putih telur. Ini kita kocok dulu, seperti ini. Nah, kalau dia udah mulai berbusa, baru kita masukin gula pasir, tapi masukinnya perlahan. Ya, sambil terus dikocok. Jadi kalau diangkat, dia masih kayak terlalu cair, tambahin sedikit lagi. Oke, I think we got it. That's good. Nah, sekarang tinggal kita ngaduknya. Ini ngaduknya, yang pertama yang cair masuk dulu ke adonan yang kering. Ya, ini biar kita ratain dulu. Ini. Tuh. Nah, by the way, ini yang saya bikin yang vanilla ya. Kalau misalnya pengen bikin yang rasa lain, bisa ditambahin essence lain atau juga pakai parutan jeruk lemon, kacang-kacangan. Kalau mau buah-buahan segar mungkin lebih baik pakainya yang buah-buahan kering ya. Terus sekarang kita masukin yang putih telur. Nah, putih telur ini kita ngaduknya nanti harus pelan. Kita aduk bawah ke atas. This is ready. Ini adonannya udah siap. Alright, sekarang kita masukin adonan. Saya pakai scoop biar dia sama ukurannya. Kalau pakai cetakan waffle yang bulat bisa. Cetakan waffle yang bulat bisa, tapi kalau dia harus yang dalam. Karena Belgian waffle itu identik dengan ukurannya yang lebih tebal daripada waffle biasa. Sekarang kita tutup. Sambil nunggu waffle-nya, kita siapin untuk whipped cream ya. Whipped cream-nya mau saya kocok. Jadi whipped cream saya bikin yang fresh. Saya menggunakan fresh cream like this. Ini kandungan lemaknya dia tinggi. Bedanya kalau whipped cream, kemudian ada juga cooking cream, ada juga heavy cream yang kita kasih sedikit gula halus atau gula pasir yang halus sekali, biar dia ada rasa manisnya sedikit ya. Kalau whipped cream yang spray yang semprot bisa juga? Ya, whipped cream yang semprot juga bisa. Itu lebih gampang lagi. Oke, ini kita kocok. Sampai dia naik. Seperti ini, kalau dia udah kaku. Oke, ini udah kaku. Pas banget, waffle kita juga udah mateng. Wow, that's gorgeous. Kita taruh di piring. Yeah. Terus buahnya sesuai selera ya. Saya di sini ada strawberries. I think we still need to wash it. Kita cuci dulu ya beberapa strawberriesnya. Itu kita cucinya harus pakai air matang. Airnya dibuang. Saya juga ada pisang. Kita pakai pisang juga ya. Kalau pakai coklat atau keju? Coklat, keju boleh. Ini stroberinya. Bisa dipotong sesuai selera. Kita potongnya bulat-bulat aja ya, biar sama nanti sama pisang ya. Kalau Yes. waffle itu kan manis ya identiknya. Tapi kalau Yeah. orang yang nggak bisa makan manis, bisa nggak ganti kayak smoked beef and cheese? Ya bisa. Jadi biar dia dari adonan base-nya aja tuh udah nggak terlalu manis. Bisa, terus nanti misalnya yang adonannya ditambahin cheddar cheese. Ini kita pakein sirup juga ya. Jadi buahnya dulu. So, the strawberry, like this. Like that, sama pisang. Oh yeah. Belgian waffles. Sirup. Penting sekali.
Saya ada 2 option di sini. Yang satu saya ada sirup gula Jawa, sirup kinca. Satu lagi, my option adalah madu. Nah, waffles, pancakes itu selalu disajikan dengan sirup-sirupan. Tapi originalnya biasanya yang dipakai itu namanya maple syrup. Ini tadi kalau mau dipakein yang apa? Saus coklat, strawberry, itu juga bisa. Our whipped cream. Kalau mau pakai yogurt juga bisa ya. Maybe it's like healthier. Saya lagi cari daun mint. There it is. Kita kasih daun mint seperti ini. Perfect weekend breakfast. Check this out. Banana strawberry Belgian waffles. Semoga resep yang simple ini bisa langsung dipraktekkan sama teman-teman di rumah.